Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Ya, termasuk untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya Wiji atau support-support yang lain. Terima kasih banyak. Dan di malam Jumat ini ada satu cerita datang dari Mbak Nia di Ngawi, Jawa Timur. Mbak Nia menceritakan tentang satu pengalaman yang sudah terjadinya itu udah lama banget saat Mbak Nia itu masih kecil. Mbak Nia sendiri kelahiran tahun 90-an dan kejadiannya itu di sebuah rumah yang memang turun-temurun dari dulu, itu dari zaman kakek buyutnya gitu ya. Itu rumah itu terus turun sampai ditempati oleh Mbak Nia. Cuman untuk saat ini Mbak Nia nggak menempati rumah tersebut, tapi di tahun 90-an saat masih kecil, entah ada aja pokoknya. Jadi memang rumah tersebut itu terkenal di keluarganya Mbak Nia. Ini adalah rumah yang angker gitu ya. Angker tanda kutip. Pokoknya seperti itu. Jadi dari keturunan-keturunannya itu sebenarnya nggak ada yang mau, terutama yang selevelan sama ibunya Mbak Nia waktu itu, yang kakak adiknya kayak gitu, itu budeknya, pak leknya, siapapun itu yang masih kakak adik sama ibunya, gak ada satupun yang mau menempati rumah tersebut, termasuk ibunya Mbak Nia juga ndak mau. Makanya saat awal-awal menikah dan Mbak Nia itu lahir, bapak sama ibunya Mbak Nia itu udah mandiri, udah keluar dari rumah tersebut gitu, kayak berlomba-lomba gitu ya. Pokoknya aku nggak mau nempatin rumah ini, nggak mau nempatin rumah ini. Nah, akhirnya sudah keluarkan ke sana satu persatu. Pertama dari budeknya keluar dari rumah tersebut, terus nyusul ibunya Mbak Nia. Habis itu adiknya Mbak Nia, pak leknya, itu pun juga setelah menikah keluarlah mereka. Sampai rumah itu tuh kosong. Jadi bapak sama ibu, kakek sama neneknya Mbak Nia pun meninggalkan rumah tersebut. Alasannya yaitu salah satunya itu karena angker gitu ya. Cuman Mbak Nia sendiri angkernya kenapa nggak pernah tahu, karena memang nggak pernah menempati rumah tersebut. Jadi dalam artian begini, bukan nggak pernah nempatin, nggak pernah ngunjungin, tapi nggak pernah tinggal lama di rumah itu. Begitu menikah, lahir Mbak Nia itu kan udah keluar gitu. Jadi di rumah barunya si Mbak Nia nggak pernah punya pengalaman lama-lama tinggal di rumah tersebut. Saat memasuki rumah itu sebenarnya itu adalah rumah lama yang enak, temboknya tebel, bangunannya itu kayak bangunan-bangunan Belanda semacam itu, tinggi-tinggi. Sebenarnya tuh enak. Bahkan dari kayu-kayunya, kusen-kusennya, pintu-pintunya itu juga kondisinya itu masih bagus semua. Rumah yang terawat lah. Bagian lantai juga udah direnovasi gitu ya, udah diganti. Itu juga bagus, enak, nyaman. Tapi nggak tahu kenapa cerita itu pun jarang diceritakan sama keluarganya Mbak Nia. Sampai pada suatu hari, jadi kayak memang ada semacam ini loh. Kayak semacam kalian mau pergi kemanapun, pasti ada salah satu dari keturunanku, gampangannya begitu ya, yang bakal nempatin rumah ini gitu. Dan akhirnya hal itu pun terjadi, bener-bener di luar dugaan, di luar perhitungan juga. Semua kan udah kayak gitu, pokoknya nggak ada yang mau gitu kan, udah keluar dari rumah tersebut, termasuk kakek neneknya ini itu ikut sama budeknya. Nah, entah kenapa tiba-tiba aja usaha yang begitu enaknya dijalani oleh bapaknya sama ibunya Mbak Nia, yang awalnya itu dahsyat, lumayan cukup stabil, keuangan pun rapi gitu ya. Entah kenapa tiba-tiba ambruk gitu. Tiba-tiba turun drastis, bener-bener hancur. Dan bingung akhirnya orang tuanya Mbak Nia. Buat ngontrak rumah aja
Rumah itu sampai dijual, rumah barunya itu sampai dijual, bahkan buat ngontrak pun nggak ada gitu. Bener-bener nggak ada uang sama sekali. Akhirnya ya itu kayak semacam kutukan itu, dan orang-orang di keluarganya Mbak Nia itu udah tahu. Berarti sampean Mbak yang harus, ini menurut adiknya ya, Pak Leknya gitu, berarti sampean Mbak yang harus nempatin rumah itu. Ya ibunya Mbak Nia pun pasti keberatan gitu. Masa iya sih? Iya Mbak, memang rumah itu tuh nggak boleh ditinggalin gitu, dan mungkin ya kamu Mbak yang sekarang disuruh nempatin gitu. Ya bukannya kami nggak mau bantu atau apa ya, bantu buat kayak buat nyari kontrakan atau apa bisa, tapi ya nggak tahulah gitu ya. Perasaan kami dan kami sepakat sepertinya seperti itu Mbak. Mending itu aja, ikutin aja alurnya, kata Pak Leknya Mbak Nia. Budenya pun sepakat. Dan waktu itu karena bapak sama ibunya Mbak Nia itu lagi kebingungan, gimana ya Mas ya, akhirnya apa, kakek neneknya pun maju, ya sudah yuk ke sana, tak temenin, kata bapak ibunya, berarti kakek neneknya Mbak Nia gitu aja gampangnya ya. Akhirnya setelah ditemanin, artinya mereka nggak cuma tinggal bertiga, tapi melainkan tinggal berlima, di mana nanti kalau misal suami istri ini lagi keluar kayak gitu nggak terlalu repot, nggak perlu gantian nungguin si Nia ini, karena ada orang tuanya, karena ada kakek neneknya lah yang ngejagain gitu. Akhirnya udah dengan sangat berat hati, dengan sangat terpaksa, tinggallah mereka di rumah tersebut. Balik lagi ke sana, Mbak Nia saat itu nggak ngerti cerita apapun masalah itu, karena dia juga masih kecil, masih SD kelas 1 baru mau masuk. Ya menempati, loh kok balik lagi ke rumah ini, kok jadi kita pindah ke rumahnya kakek nenek. Ya nggak ada penjelasan yang detail dari orang tua ya, tahu itu setelah udah gede. Oh ternyata dulu ada cerita semacam itu. Tinggal di rumah tersebut, menurut Mbak Nia sebagai anak kecil itu cukup menyenangkan. Karena apa? Dilihat dari fasilitas, itu lebih lengkap dari rumah yang barunya gitu. Halaman belakangnya luas, halaman depannya luas, adem, dan yaitu fasilitas-fasilitas punya kakek neneknya itu juga banyak kayak gitu ya. Banyak mainan-mainan yang itu dari zaman ibunya Mbak Nia gitu. Itu pun masih tersimpan rapi di sana. Jadi tempat yang menyenangkan lah. Apalagi ada kakek neneknya saat bapak sama ibunya lagi pergi ngurusin, merintis kembali usahanya yang hancur itu. Ada temannya di rumah, itu enak. Gak kerasa lah bapak sama ibu pergi itu biasa aja. Sampai akhirnya pada suatu hari, dan ini tuh belum lama, baru sekitar 1,5 bulan lah menempati di rumah itu, Mbak Nia mulai, kan biasanya kayak gitu ya, ada kecenderungan lagi seneng mainnya di depan gitu, nanti di depan bosen pindah ke tengah, nanti pindah ke teras. Nah itu kan kayak gitu, pindah-pindah terus, bosen-bosen, sampai akhirnya pada suatu saat Mbak Nia itu main di daerah belakang rumah di sana, mulai ke area situ, mulai main sendiri karena nggak ada temennya ya, temennya cuma kakek neneknya doang yang kadang ya nggak ngurusin setiap hari nemenin kayak gitu. Mainan tanah, pakai air, bikin sungai-sungaian, bikin jembatan-jembatan. Datanglah seorang anak perempuan, itu bukan seusianya, lebih tua lah, seingatnya Mbak Nia itu lebih tua, lebih gede. Datang ke situ, pertama cuman ngeliatin jongkok dari kejauhan, seorang anak perempuan ya. Mungkin kalau diperkirakan dari usianya Mbak Nia yang waktu itu sekitar kelas 1 SD, dia mungkin udah kelas 3 atau udah kelas 4, jadi memang lebih gede. Nah, itu ngeliatin ke sana, rambutnya panjang, pakai rok model lama gitu ya. Itu ngeliatin Mbak Nia, si perempuan itu, anak-anak tadi pun nanya, "Kamu lagi main apa?" Ditanya begitu. Ini aku lagi buat jembatan, lagi buat sungai-sungaian. Aku boleh main ikut? Udah sini kamu sini, main sini. Si anak itu pun jalan dengan cara jongkok, maju ke depan, mendekat ke sana, tapi yang nggak berani megang. Yang dilihat oleh Mbak Nia waktu itu memang agak sedikit aneh. Jadi anak tersebut di bagian tangannya itu nggak mulus, jadi kayak banyak
bekas-bekas koreng gitu ya, kayak gatel-gatel ringan semacam itulah, entah digigit nyamuk atau apa, ada bintik-bintiknya. Itu kayak gitu yang dilihat, tapi nggak dikomentarin sama Mbak Nia, cuman lihat anaknya tuh kotor gitu, nggak terlalu bersih. Ikut main di sana sama Mbak Nia. Setelah siang dipanggillah sama kakek neneknya, Nia makan dulu gitu kan. Iya Mbah. Nah saat iya Mbah, aku makan dulu ya. Iya sana kamu makan, tapi ingat, si perempuan tadi itu bilang sama Mbak Nia, jangan bilang-bilang ya, nanti aku nggak boleh main ke sini lagi. Katanya begitu. Jadi Mbak Nia pun sebenarnya dalam hati, aku tuh pengen ngomong sama kakek nenekku kalau aku tuh punya teman, tapi temanku itu melarang aku buat ngomong, buat ngasih tahu. Ya wis lah, akhirnya tak simpen gitu ya. Malah kepikiran terus ke belakang sana ya sepi, nggak ada siapa-siapa. Makanlah si Mbak Nia sampai akhirnya selesai. Ada kewajiban tidur siang dulu, sore harinya main ke sana, itu udah nggak ada si anak perempuan tadi, oh nggak ada. Dan waktu itu, waktu masih kecil, Mbak Nia sendiri nggak berpikir kalau rumah tersebut sebenarnya sudah dipagar keliling, pakai tembok gitu ya, kokoh dan lumayan cukup tinggi. Dari mana anak kecil itu masuk? Mbak Nia itu nggak pernah berpikir ke arah sana. Kawan-kawan mungkin udah bisa menebak dia itu siapa. Tapi ada cerita menarik nanti di belakang. Nah, dari situ si Mbak Nia pun akhirnya main. Pokoknya setiap pulang sekolah deh gitu ya. Pokoknya setiap pulang sekolah, SD dulu kan jam 10 udah pulang gitu ya. Setiap pulang sekolah, mainlah di belakang sana. Nanti ada itu. Nanti ada seorang anak perempuan yang nemanin. Sampai beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari main sama si anak tadi. Mbak Nia pun akhirnya nanyain, nama kamu siapa sih gitu ya, nama kamu siapa? Karena di sekolah itu tadi habis bahas-bahas masalah nama gitu. Akhirnya nanya sama si temannya itu, nama kamu siapa? Nama aku Kartini katanya. Oh namanya Kartini. Ya udah gitu kan, udah. Akhirnya lanjut bermain begitu, tetap merahasiakan hal tersebut. Dan akhirnya apa? Pada suatu hari, rutinitas itu pokoknya terjadi itu antara jam 10:30 nanti sampai jam siang waktu zuhur gitu ya, tengah hari sekitar jam 12 itu kan udah disuruh dipanggil, udah masuk. Dan Mbak Nia itu lumayan cukup lama main di area belakang, nggak melulu main sungai-sungaian kayak gitu, tapi main-main yang lain. Kadang ada main di bawah pohon jambu di sana, itu kan ada ayunan juga di situ. Nah di rumah barunya si Mbak Nia dulu nggak ada mainan yang namanya ayunan, halamannya aja sempit gitu. Nah ini di rumahnya kakek neneknya ini memang nggak gitu, halamannya tuh wah luas lah kayak arboretum, di belakang itu macam-macam, banyak tanaman ini tanaman itu yang Mbak Nia waktu kecil juga nggak tahu. Di situ Mbak Nia dikasih tahu sama si anak tadi, sama si Kartini, kalau nama ini itu tanaman ini buat obat ini bisa. Ternyata itu banyak ditanam di belakang sana. Ini buat obat ini buat obat ini. Jadi nyebutin penyakit yang Mbak Nia sendiri juga nggak tahu gitu kan. Oh jadi begitu. Nah kalau sakit itu sih kayak gimana sakitnya? Oh sakitnya tuh begini-begini, yang sakit itu di bagian ini. Nanti ambil ini beberapa, itu kayak diajarin resep sama si Kartini. Oh begitu ya. Oh iya, cuman diingat-ingat tapi yang gak ngerti si Mbak Nia sebenarnya waktu itu ya. Ya udah, waktu pun berjalan, permainan itu yang namanya belajar tanaman-tanaman itu dilakukan selama beberapa hari. Mbak Nia meskipun gak ngerti maksudnya, tapi setidaknya masih ingat beberapa kata-kata yang dijelaskan oleh Kartini. Oh ini namanya tanaman ini. Kadang Mbak Nia itu juga disuruh, Nia ambilin itu, nanti diambil surut ke sana, pas balik bukan yang itu satunya, kalau yang ini tuh namanya ini, yang satunya yang begini-begini. Karena balik lagi kayak gitu, kayak diajarin meracik jamu, meracik ya semacam gitu ya, tradisional itu ya kayak arboretum atau apa sih istilahnya tuh apa sih ya? Ya sesuatu yang banyak tanaman di sana, tanaman-tanaman obat, macam-macam jenisnya. Nah udah, waktu pun berlalu sampai hal tersebut itu disadari oleh kakek neneknya Mbak Nia. Mbak Nia sendiri juga nggak ngerti, orang tua itu ternyata ngomongin. Jadi ternyata mereka itu udah berdiskusi antara kedua orang tuanya Mbak Nia sama kakek neneknya.
Mbak Nia pun suatu malam dipanggil gitu ya, Nia sini, duduk sini gitu, tumben-tumbennya gitu. Biasanya disuruh belajar, ini tuh malah disuruh duduk. Nah, ditanya sama ibunya Mbak Nia, Nia, kamu kalau main sukanya enaknya di belakang ya, katanya. Iya Bu, aku mainnya itu enaknya di belakang. Kenapa? Enaknya main di belakang itu kenapa? Soalnya banyak yang bisa aku mainin Bu, kata si Mbak Nia. Oh, banyak yang dimainin. Apa nggak bosan main di belakang kalau sendiri kayak gitu? Aku udah sendiri Bu, keceplosan di sana. Dan Mbak Nia tuh nggak menyadari hal tersebut. Aku nggak sendiri Bu, aku ada temanku, katanya. Nah di situ kan udah pada lirik-lirikan, dan Mbak Nia itu kayaknya aku salah ngomong ya. Harusnya tuh aku nggak boleh ngomong gitu. Tapi hal itu dibikin tenang, dibawa santai sama orang tuanya gitu kan. Oh gitu, ya sudah, enak lah, maksudnya mending kamu jadi ada temannya, kamu nggak kesepian, nggak langsung ditanya emang teman kamu siapa, nggak begitu, tapi oh ada temannya, ya sudah, jadi enak kalau main-main ada temannya kan nggak bosen juga gitu ya. Iya Bu, enak Bu, nggak bosen. Ya malah menegaskan si anak kecil itu. Akhirnya ya sudah, kapan-kapan itu teman kamu diajak ke sini, kalau misal kamu makan diajak makan atau apa, kata ibu kan. Oh, emang enggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa, katanya. Emang ibu enggak marah gitu? Enggak, ibu enggak marah. Ngapain marah juga? Enggak kok, enggak apa-apa, santai aja, kata si ibu. Kalau misalnya ke sini, ya Mbah ya, enggak apa-apa ya Mbah ya. Iya, enggak apa-apa, bawa ke sini diajak makan sekalian. Ya Mbak, nanti aku bilang sama Kartini. Itu nyebut Kartini. Begitu Kartini, ini ibu tuh langsung kayak orang kaget, kakek neneknya pun juga kayak orang kaget. Kenapa? Kok pada kaget nyebut Kartini? Jadi mereka itu sama-sama terdiam, bener-bener sikapnya tuh aneh, kata Mbak Nia. Apa aku salah gitu ya? Kamu main sama Mbah Kartini? Ada yang celetuk begitu, Mbah Kartini. Mbah Kartini gitu kan, sama Kartini kamu main apa biasanya? Aku kemarin sih terakhir aku belajar obat, katanya, belajar jamu-jamuan. Nah, bilangnya begitu. Itu pun kakek neneknya tuh kayak bener-bener kaget begitu ya, bener-bener kaget. Oh begitu ya, sudah, enggak apa-apa gitu kan. Enggak apa-apa gitu. Pak, ini gimana Pak? Akhirnya ibunya nanya, ini udah di luar, anak kecil ya, anak kecilnya itu, ya sudah, sana kamu belajar dulu. Tapi sambil belajar, sambil curi-curi dengar juga apa yang diomongin sama orang tua tersebut. Ini mereka itu sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Nah lagi belajar itu, orang tua itu ngomongin, Pak ini gimana Pak, kayak gini Pak. Itu si Mbah kan Pak, Mbah Kartini kan Pak, katanya. Iya, siapa lagi, katanya. Tapi ya wis lah, ndak apa-apa, artinya jatuhnya ke Nia kali, kata si itu ya. Tapi ini beneran Pak, ndak apa-apa. Ya Mbak Kartini itu udah ndak ada Pak. Terus itu siapa? Ya itu kalau itu nggak ngerti gitu. Yang penting dipantau aja. Jadi ternyata sepengetahuannya Mbak Nia waktu itu, dikiranya kan main-main sendirian, asik begitu ya. Ternyata kakek neneknya itu memantau dari jauh, pokoknya dilihatin gitu ya, dari jauh. Dan pokoknya sekarang yang jadi prinsip itu, selama Nia itu nggak kenapa-napa, ya sudah. Yang penting dipancing Nia untuk cerita. Dan ya itu disepakati, oh ya sudah kalau kayak gitu, oh ternyata bapak sama ibu, kakek nenek itu ndak marah. Itu kesimpulan anak kecil yang diambil. Oh ternyata mereka ndak marah. Jadi ya wis lah, ndak apa-apa gitu kan. Akhirnya sudah. Si Mbak Nia pun main-main ke belakang lagi ke sana, ketemu sama Kartini lagi, dan hampir setiap hari itu ditanyain, gimana tadi mainnya, enak? Main apa? Hari ini main biasa, masak-masakan, terus aku diajarkan begini-begini. Banyak yang diajarin oleh sosok Kartini kecil tadi. Dan ya wis, nggak ada masalah, jadi nggak ada bahasan dari para orang tua tersebut sampai akhirnya, dan itu lumayan cukup lama gitu ya, sampai akhirnya saat lagi bermain seperti itu, saat lagi bermain di belakang sana, Kartini itu sempat nanya, Nia, kamu pernah ndak cerita ke
bapak sama ibu sama kakek nenek tentang aku. Aku kan dulu mintanya kamu ndak usah cerita ya, katanya. Aku ndak pernah cerita, bohong si Mbak Nia waktu itu. Mungkin untuk pertama kalinya itu bohong gitu ya. Aku ndak pernah cerita. Nah di sana si Kartini tuh marah. Kenapa kamu bohong? Kata si Kartini. Aku ndak bohong, kamu itu bohong. Kamu udah cerita ke bapak sama ibu, sama kakek nenek. Kamu itu udah cerita kan? Kenapa kamu bilangnya kamu ndak cerita? Maaf, aku takut nanti kamu marah. Nah di situ si Kartini, sosok Kartini tadi ngomong, aku ndak suka berteman dengan orang yang pembohong, katanya. Dari situ pun, iya aku minta maaf, aku minta maaf. Nah semenjak saat itu, semenjak Mbak Nia itu berbohong tadi, Kartini itu mulai berdiri ke sana. Dia itu jalan mundur. Dan suasana itu kayak tiba-tiba berubah, kata Mbak Nia. Kayak tiba-tiba tuh kayak mendung, kayak gitu ya. Ini si anak kecil itu mundur jalan pelan di antara tumbuhan-tumbuhan obat tersebut ke sana. Terus, Kartini kamu mau kemana? Ditanya sama Mbak Nia. Dan sosok Kartini tadi itu berubah pelan-pelan menjadi seorang perempuan yang udah dewasa. Kalau diingat-ingat sama Mbak Nia, kisaran usianya mungkin sekitar 50 tahunan lah kayak gitu ya. Seorang perempuan memakai kebaya, rambut disanggul rapi, cantik gitu ya. Dia itu cuman tersenyum. Mbak Nianya kan, Kartini kamu kok berubah, katanya, ditanya begitu sama si Mbak Nia. Si sosok Kartini tadi itu cuman tersenyum. Cuma tersenyum begitu dan mundur terus sana sampai akhirnya hilang. Dari situ Mbak Nia tuh langsung lari ke belakang sana karena hujan deras banget. Mbak Nia langsung lari ke dalam situ dan akhirnya apa? Si kakek neneknya gitu, kamu kenapa lari-lari? Hujan mbah. Kakek neneknya bingung, pas ngeliat ke luar itu nggak hujan sama sekali. Mbak Nia pun nengok ke belakang, loh kok nggak hujan? Perasaan tadi tuh hujan deras gitu. Mbah, Kartini. Nah itu kan jadi pembicaraan yang menarik buat kakeknya. Kenapa Mbak Kartini, kenapa Mbak? Mbak Kartini ya mulai bertanya gitu, Mbak Kartini gimana? Iya Kartini kenapa? Kartini berubah mbah, berubah jadi gede mbah, jadi nenek, bilangnya begitu situ. Hah? Oh ya sudah kalau kayak gitu ndak apa-apa. Sini nak, duduk udah. Makan dulu, kata si mbahnya, makan dulu. Mbah tapi udah nanti itu ceritanya nanti tak ceritain sama si mbah. Nanti malam ya, janji gitu. Dibikin tenang, Mbak Nianya akhirnya nurut dan akhirnya setelah malam hari barulah cerita. Ada bapak, ada ibunya. Jadi begini nak, si kakek sama nenek itu udah bawa sebuah album foto. Album foto itu pun dibuka, foto-foto tua semuanya yang benar-benar dijaga gitu ya. Pokoknya nggak boleh disentuh, nggak boleh, apalagi anak kecil gitu ya. Itu nggak boleh. Ini cuma dikasih lihat begini. Ini Mbah Kartini, tapi yang versi udah tuanya ya. Ini Mbah Kartini. Iya mbah, ini mbah, bilangnya begitu. Ini mbah, ini yang aku ketemu mbah kemarin terakhir. Iya. Terus dibuka lagi, nyari foto anak kecil perempuan. Ini begitu kan, nggak tahu ini tahun berapa begitu. Ini Mbah Kartini waktu masih kecil. Cuman memang ya itu udah tahu itu kayaknya sih foto, cuman foto udah kondisinya itu udah jelek banget gitu, udah rusak banget. Dan di situ bener-bener sama kata Mbak Nia, itu adalah sosok Kartini yang sering nemenin aku main di belakang sana. Mbah ini apa mbah gitu kan, nanya, aku nggak ngerti mbah. Jadi begini, susah untuk dijelaskan sekarang, tapi ya sudahlah, nanti ya kata si mbahnya. Ini mbahmu, mbah buyutmu ini namanya Mbah Kartini. Ini pun sama, mbah buyutmu namanya Mbah Kartini. Mbah, tapi kok masih hidup ya mbah ya gitu kan. Ya bingung anak kecil kan.
Mbah Kartini udah meninggal gitu ya. Lah terus itu yang di belakang siapa, Mbah? Ya ndak tahu, kata si mbahnya. Ya tahu, ya udahlah, nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Jawabannya seperti itu. Nah dari situ pun Mbak Nia pun mulai berpikir gitu ya, apa ya, kenapa ya, nggak dijelaskan masalah hantu, masalah sesuatu yang klinik-klinik kayak gitu tuh nggak dijelaskan sama sekali. Sampai akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, keesokan paginya sosok yang namanya Kartini itu sudah tidak menemui Mbak Nia lagi. Benar-benar menghilang begitu aja. Ditungguin di sana Kartini ndak datang, ditungguin sore pun ndak datang, pagi saat liburan pun ndak datang. Benar-benar sosok Kartini itu hilang, dan Mbak Nia itu merasa kehilangan seorang sahabat. Waktu itu sempat depresinya anak kecil, sempat sedih gitu ya, sempat nangis. Mbak, Kartini kemana ya Mbah ya? Kartini kemana ya Mbah ya? Akhirnya diajak jalan-jalan sama kakek neneknya ke belakang sana, ya keliling di taman belakang rumah tersebut yang memang luas. Baru ngeh di situ, oh ada pagernya begini. Menurut kamu rumah Kartini di mana? Rumah Kartini kayaknya di luar sana Mbah, di luar pagar. Ya kalau di luar pagar emang Kartini bisa lompat gitu dari pagar. Iya ya Mbah ya. Terus rumahnya di mana ya? Rumahnya memang nggak tahu di mana, kata si Mbah. Tapi nggak dijelaskan itu siapa ya. Kayak gitu, dikasih pemahaman pelan-pelan. Intinya sudah. Mungkin sekitar 1 minggu adalah momen kesedihan kehilangan Kartini tersebut. Dan ya seiring berjalannya waktu, akhirnya Mbak Nia pun memahami siapa sih Kartini tersebut dan ilmu-ilmu yang dipelajari dari sosok Kartini kecil yang pernah ditemuinya, yang diduga gitu ya, nggak tahu itu siapa, cuman kalau dilihat dari penampilannya itu sangat mirip dengan Mbah Kartininya Mbak Nia, Mbah Buyutnya gitu ya, yang sudah meninggal. Dan memang Mbah Kartini itu menguasai ilmu meracik jamu tradisional atau obat-obatan tradisional. Memang bidangnya di sana, termasuk warisan tanaman-tanaman itu yang masih rapi, masih terpelihara di belakang rumah sana. Meskipun rumah itu sempat ditinggalkan lama, tapi tanaman itu masih terjaga rapi. Ya paling cuman ada rumput-rumput kayak gitu, dan setelah ditempatin lagi, taman itu kan bersih kembali. Kayak gitu, tanaman-tanaman obatnya berbagai macam itu masih adalah subur di sana. Dan sampai sekarang akhirnya Mbak Nia pun memanfaatkan ilmu tersebut untuk kayak gitu, meracik jamu dan sebagainya tradisional, terutama dari daerah Jawa ini. Itulah satu cerita dari Mbak Nia, cerita yang sangat menarik dan dramatis gitu ya. Yang jelas Mbak Nia itu mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Narator juga tentu saja mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Termasuk terima kasih juga untuk Mbah Kartini, Mbah Buyut Kartini. Bukan Kartini pejuang atau pahlawan Indonesia itu yang secara resmi, tapi Kartini yang lain. Ya seperti itulah cerita dari Mbak Nia. Terima kasih Mbak Kartini. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Terima kasih Mbak Nia. Kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya apapun itu. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari apa yang diceritakan oleh Mbak Nia. Kalau ada sesuatu yang kelupaan, kelewatan, gak diceritakan, harap maklum gitu ya. Terima kasih banyak atas support dan dukungnya kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar kayak gitu juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.